Ya, ada seorang jenderal ya yang saya lihat ini, seorang jenderal ya kepolisian itu, ada salah satu yang jujur banget tapi dia bungkam. Tapi suatu saat dia akan buka ya. Mudah-mudahan ya ucapan saya itu kena banget gitu ya. Saya harap Bapak walaupun pakai akun bodong ya, komenlah di konten saya, benarkan ucapan saya ini Pak ya, agar tidak menimbulkan fitnah bagi yang lain. Kasihan yang namanya orang-orang kecil jadi korbannya, semakin ditangkap aja orang-orang kecil, termasuk saya yang bicara, suruh ditangkap. Jadi begitu Pak, negara kita ini ingin cemerlang undang-undangnya, gitu aja Pak ya. Semoga Bapak Jenderal itu menonton saya Bapak Jenderal dan beliau sehat walafiat. Amin. Dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jujurlah Pak untuk negara. Salam NKRI. Ya, jujur itu musuhnya banyak. Salam NKRI. Sehat selalu ya Pak. Anda pasti tahu. Jujur itu pasti musuhnya banyak ya. Kalau di negeri kita itu seperti itu ya. Ketika orang berkata jujur, pasti banyak yang tidak senang. Jujur itu menyakitkan bagi orang yang mendengar, bagi orang yang berposisi sebagai pelaku. Ya. Jadi memang tidak heran kalau sulit sekali orang untuk berkata jujur di negeri ini karena mereka takut mereka akan dihabisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Predikako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel YouTube Predikako. Kalau ada video baru, pasti teman-teman langsung dapat. Ya, pertanyaannya, siapakah jenderal yang dimaksudkan oleh Ibu Widya ini? Jenderal yang akan berkata jujur terhadap peristiwa Vina Cirebon. Kita doakan saja semoga harapan Ibu Widya ini bisa segera tercapai agar si jenderal yang dimaksudkan ini bisa segera mengungkapkan sebuah kebenaran yang tentunya sangat ditunggu-tunggu, sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Netizen juga perlu tahu ada seseorang yang udah mengadakan sayembara baru agar bisa mencari tahu yang namanya Widya. Sayembara terbaru, siapa yang bisa menemukan Widya ya, itu dikasih uang 150 juta, naik dari 10 juta ya. Jadi begini, ada apa mereka mengadakan sayembara agar saya tidak ini? Apakah saya ini ancaman dari itu Rudiana? Bersetan dengan sayembara kalian, bersetan dengan anak-anak bupati, wakil bupati yang mengintimidasi saya. Cuman saya satu minta, kasus ini berawal dari orang tua Eki itu sendiri. Merekayasa semua keterangan BAP dan semua saksi yang di persidangan bukan orangnya, yang dipenjara semua orang itu bukan pelakunya. Nggak ada lagi bagi saya manusia yang lebih kejam daripada seorang itu Rudiana. Kenapa? Sekarang ini keluarga kalian jauh lebih kejam lagi, sampai membayar orang untuk menghabisi saya, untuk menangkap saya. Karena saya memberikan jalannya penelusuran, pemeriksaan untuk kasus Vina dan Eki bermula dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibtu Rudiana. Kenapa kalian ketika saya mengungkap kasus ini kok geram? Geram sekali, menakutkan sekali kata-kata saya itu untuk kalian, sampai kalian itu mengintimidasi saya. Dan ada pula seorang pengacara mengadakan sayembara untuk menangkap saya, naik dari 10 juta menjadi 150 juta. Ada apa ini? Saya curiga kalian juga ikut bermain. Semakin kalian mengadakan sayembara, saya semakin curiga.
Karena kalian bilang saya mencemarkan nama baik. Nama baik siapa yang saya cemarkan? Pertanyaan buat seorang pengacara yang mengadakan sayembara. Yang saya tanyakan, kenapa tahi lalatnya berpindah-pindah? Kemudian di yang namanya Linda juga kadang ada, kadang tidak. Seorang Linda juga tahi lalatnya. Boleh sajalah kalian membohongi publik, tapi tidak bisa dengan saya. Kenapa segitu nekatnya untuk menangkap seorang Widya mengadakan sayembara 150 juta? Ada apa ini? Karena semakin mendekati keterangan Widya ya, saya orangnya orang yang sederhana. Dan kala itu saya 2012 dan 13 itu saya sudah ceritakan kepada orang tua saya. Kenapa saya belakangan ini bisa melihat sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu aja. Di luar nalar manusia. Tapi banyak orang yang tidak akan percaya itu. Sewaktu-waktu akan ada orang membisikkan itu kepada saya. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret semua. Ya, kalangan geng motor itu yang menaruh yang namanya Vina, yang memperkosa Vina, itulah yang dicari. Sebenarnya keluarga seseorang itu bukan mencari khawatir karena orang yang melakukan pembunuhannya, tetapi orang itu khawatir karena orang yang pertama kali memperkosa yang namanya Vina, dan kedua orang yang memperkosa yang namanya Vina. Bukan pelaku pembunuhnya yang dikhawatirkan mereka bahwa anak mereka itu terlibat dalam apanya. Orang yang khawatir itu karena khawatir terkuak pelaku pemerkosanya. Ya, mana nih mantu? Ya, mantu mana mantu? Ya, tuh untuk yang ngopi, ya. Langsung di privat akunnya mantu. Ih, diserang orang se-Indonesia. Ya enggak? Pada saat pernikahan mantu tuh udah diupload, ya. Apa perlu saya upload ulang tuh? Ada di situ Peggy Setiawan mengiring-iringin. Tuh mantu anak Pak Cecep. Ya, bukan Peggy Setiawan lah. Ya, anak Pak Cecep sama anaknya Pak RT. Ya enggak? Anaknya Pak RT, mantu, ya denger. Ya, itu udah diupload tuh. Iring-iringan pada saat mantu menikah. Hui, keren abis bro. Ya. Ya, anaknya Pak Cicip. Ya. Betul, anaknya Pak Cecep, ya. Ngiringin mantu pada saat pernikahan, iring-iringan sama pengantin sama adeknya, ya. Anak Pak Cecep itu mantu, ya. Nggak perlu gemetar, mantu. Drakor keluarga gede. Ya, sekarang anaknya nih, ya mantan pacarnya siapa itu? Mantan pengacara Linda apa mantan pengacara itu? Ya mantan pacarnya apa bekas suaminya nggak ngerti dah. Ya. Nah, sekarang dia nih, ya, bilang kasus yang namanya Vina itu di Cirebon kota, kabupaten, bukan kota. Woi, itu digebukinya di mana, dilemparnya di mana? Orang ini udah nggak bodoh di negara ini. Udah nggak bodoh negara ini, boleh aja bodohin publik. Klarifikasi sana, klarifikasi ini, gantian nih sama mantu sama istri. Ya, kok bisa gantian sama istri dia ini? Klarifikasi, ya, akunnya di privat sekarang ini dia klarifikasi, anaknya dewek. Ya, doh,
Gusti kok garang amat gitu ya. Yang manis dikit lah bro. Ntar dulu bro. Ya tak cuci dulu. Ada-ada aja ya. Ada niat untuk nyerahin diri, tapi dua pelaku ini pengen nyerahin diri tapi ditahan oleh oleh orang tua dari otak si pelaku ini. Ketika si dua orang ini nyerahin diri, otomatis si otak pelaku ini yang notabene anaknya akan masuk atau terseret, bisa mengancam karirnya bahkan jabatannya. 50-50 karena bapak dari otak si pelaku ini yang jelas sedang sibuk ya meminta atensi dari yang di atas untuk nge-backup anaknya agar tidak terungkap. Pesan aku buat orang tua si pelaku utama adalah ketika anakmu melakukan kesalahan, apalagi menghilangkan nyawa seseorang, jangan kau bela. Ciri-cirinya kurus, agak tinggi, sekitar gak nyampe 180. Ciri-ciri DPO yang beredar saat ini adalah ciri-ciri di tahun 2016. Yang namanya laki-laki itu pasti setiap waktu itu pasti berkembangnya pesat ya. Nah, yang aku lihat adalah ciri-ciri saat ini. Sekarang depresi awalnya mereka masih santai aja. Saya pernah bikin video selesai sholat subuh, saya berdoa, di mana saat itu saya mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah. Tapi sejak itu, saya selalu berpikir, kok hanya almarhumah yang menyampaikan ke saya? Artinya doa saya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Apakah yang lakinya masih hidup? Sehingga doa yang saya kirimkan tidak sampai? Masa sih? Hal ini sempat saya ceritakan sama suami saya. Saya tanya, menurut Papa, apakah yang lakinya masih hidup ya? Kok kayaknya hati Mama bilang dia masih hidup. Gitu. Kok bilang gitu, Mah? Iya, nggak tahu kenapa. Gitu. Soalnya mau kirim Al-Fatihah kok yang datang itu hanya perempuannya. Gitu. Saya nggak tahu nih ya, benar atau enggak. Yang lakinya ini sebenarnya masih hidup. Tapi entah di mana. Masa Iki masih hidup? Tapi bapaknya yang coklat, dia tahu. Semuanya tahu. Ya Allah. Gak tahu kenapa saya meyakini itu gitu. Karena setiap kali saya mengirim ke Al-Fatihah, seperti hanya terkontak ke perempuannya. Apakah yang lakinya selalu berdoa minta semua ini terungkap karena dia masih hidup? Apakah benar yang ada di hati saya, penglihatan saya, kalau dia masih hidup? Astagfirullahaladzim. Semoga salah ya, semoga salah. Tapi jika benar, selamatkan dia.
Selamatkanlah dia. Bunyi cecak. Ya Allah. Apakah benar si anaknya Ibtu Rudiana ini, si Eki, masih hidup ya teman-teman? Ya, kalau kita pakai ilmu cocoklogi, bisa iya, bisa tidak ya. Bisa iya karena kita melihat tingkah laku dari ayahnya Eki ini seperti tidak terjadi sesuatu dengan Eki. Dia merasa kayak biasa-biasa saja. Malah sekarang yang sibuk untuk mencari keadilan itu adalah keluarganya si Vina. Ya, pernyataan dari Ibu Tirta Siregar ini bisa benar, bisa tidak ya. Jadi mungkin bisa kita menilainya sendiri. Bahkan ada beredar sebuah foto, katanya Eki itu ada di suatu daerah ya, di suatu tempat. Dan itu mungkin bisa dibenarkan dengan yang diceritakan oleh Tirta Siregar bahwa di dalam doanya itu yang datang itu hanya Vina sendirian. Tapi yang laki-lakinya tidak ada. Semoga saja ini tidak benar ya. Kalau hanya untuk mengetahui siapa yang terlibat, siapa yang dilibatkan, siapa yang melibatkan dalam kasus pembunuhan Vina ini sangatlah gampang, wahai Pak pengacara. Tidak harus Presiden turun tangan, Kapolri turun tangan, Kapolda turun tangan. Lalu di mana letak kinerja Kapolres, Pak? Kalau memang bekerja dengan jujur ya, dengan sila-sila Pancasila, maka tidak sampai saat ini bulet, Pak. Mubeng, Pak. Apa namanya, muter-muter, Pak. Pusing nih kepala. Katanya tidak salah tangkap. Itu saya kata tal itu salah tangkap, Pak. Bagaimana akankah diusut tuntas semua yang terlibat menganiaya dia? Tidak usah bingung-bingung, datangkan seluruh yang dicurigai, lalu didatangkan tanah lapang, sholatkan jenazah, lalu disumpah pocong, ya, karena bencana itu langsung datang kontan di dunia. Kalau sumpah Al-Quran banyak yang tidak takut, Pak. Dia dipanggil itu kan tentu punya dasar. Itu saja dulu modal polisi untuk menanyakan, pasti terang benerang. Oke, artinya polisi tidak sembarangan yang menangkap Tidak sembarangan, tidak sembarangan. Kredibilitas polisi dipertaruhkan. Iya. Apalagi dua lagi harus bisa dijelaskan, karena ini kasus sudah booming, sudah perhatian Kapolri, perhatian Presiden. Dan perhatian Presiden otomatis perhatian juga daripada Kasat, Kepala Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Panglima. Ini Kapolri benar-benar diuji nih, benar nggak di presisi dia nih? Apa itu presisi? Dibuktikan dulu. Oke, KTP udah dibantah bang, katanya kan itu buat alasan nikah, itu bisa jadi pledoi gak buat alasan nikah? Boleh-boleh saja, tapi kan masa sampai 2-3 kali? Apakah dia 3 kali menikah? Nama asal menikah, kemudian menikah lagi, ya kan? Karena 3 kan? Orang tuanya nama asal menikah lagi, oke. Oh itu, menikah tidak harus beda KTP. Menikah, banyak orang menikah nama aslinya. Nabi banyak menikah sampai 700 plus 300. Namanya sama bukan? Bang, tapi kenapa, maksudnya waktu kejadian kan pengakuan dia bahwa dia di Bandung, dia kerja, dia ada segala macam. Itu bisa saja alasan dia. Kalau tinggal polisi bisa nggak membuktikan bahwa dia tidak di Bandung. Bandung Cirebon kan cuma 1,5 jam. Kalau dia gajian misalnya jam 5, 2 jam kemudian jam 7, jam 8 udah di Bandung dia. Ada di Cirebon. Di Cirebon dia kan kejadiannya tengah malam. Nah itu. artinya abang meyakini bahwa yang ditangkap oleh polisi Egi Setiawan ini benar orang ini. Saya tidak bilang benar, tapi ada alasan. Ada alasan kenapa dia ditangkap. Tinggal jelaskan kenapa KTP-nya 3, kenapa STNK motornya sama dia, kata polisi ya. Kenapa nama yang tersesat atau yang terduga atau buron itu 2016 nama dia gitu loh.
Bang, tapi misalkan dia bisa buktikan bahwa dia itu salah tangkap, dalam artian bukan Peggy yang dimaksud, apa aja yang harus dia itu? Mudah. Bawa aja ke pra-peradilan. Itu paling gampang itu. Bawa ke pengadilan, pra-peradilan. Ini pekerjaan salah tangkap. Salah tangkap kan pasal 21 Undang-Undang MK sama pasal 77 KUHP. Udah. Dengan apa dia bisa membuktikan bahwa ini gue salah tangkap nih, gue bisa buktiin maksudnya dengan apa? Iya, dia juga pra-peradilan. Oke teman-teman, sekian sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Jika berkenan, silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam waras.